Ada yel-yel yang lagi viral dari kubu Gemoy. Semua pasukan dari atas sampai bawah meneriakan itu. Wajib, harus, dan kompak. Yel-yel itu adalah Prabowo Gibran menang 1 putaran. Dari Fahri Hamzah, Budiman, sampai buzzer receh di TikTok dan Twitter, semua kompak. Kelihatannya mereka itu orang yang super duper percaya diri. Bahkan saking pedenya, mereka tetap santai meski melanggar etika dan hukum. Mereka juga tetap joget meski dikritik media besar dari berbagai negara. Mereka kayaknya mengidap penyakit pede yang kelewatan. Soalnya, setiap ada pertemuan dan konsolidasi, yel-yel 1 putaran itu terus diulang-ulang. Mereka ini sebenarnya kocak juga. Soalnya, pertandingan belum dimulai, tapi udah koar-koar kemenangan. Rakyat aja belum nyoblos, udah pengumuman bakal 1 putaran. Ibaratnya, itu semua kayak mantra dari sekte-sekte aneh. Apa-apa menang 1 putaran, apa-apa aklamasi 1 putaran. Norak, bos. Ini namanya apa ya, kalau bukan politik ambisius? Segitunya ya mereka itu ngebet menang, sampai rakyat harus dibungkam dengan yel-yel palsunya itu. Seakan suara rakyat nggak dipertimbangkan, sampai mereka duluan ngeklaim kemenangan dengan lebay. Yang nggak kalah kocak dari semua ambisi itu adalah lembaga survei. Seakan yel-yel palsu soal 1 putaran itu dilegitimasi juga oleh angka survei. Mereka semua kompakan riakin yel-yel yang sama ya. Tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba elektabilitas 02 naik dengan tak wajar. Klaimnya, bahkan mereka udah mencapai 51%. Klaim itu dihasilkan beberapa lembaga survei yang konon terpercaya dan kredibel. Tapi, ingat ya, konon. Survei dari Indonesia Polling Stations atau IPS menulis, kalau Prabowo Gibran makin memuncak dengan angka elektabilitas mencapai 51,8%. Dari survei-survei sejenis yang aneh, paslon sebelah itu selalu dapat angka 49-51%. Survei terbaru LSI, Denny JA, dan indikator politik juga noraknya mirip banget. Ini aneh bin ajaib. Tapi ya mental kubu sebelah itu kan mental asal bapak senang. Toh mereka itu seragam semua omongannya. Atas ngomong A ya semua bakal ngomong A juga. Makanya saya bilang yel-yel menang 1 putaran itu semacam mantra sekte. Sekalinya si bos besar bilang, ya semua kroco harus manut-manut. Padahal, faktanya ada tren yang bisa kita lihat. Dari setahun terakhir, nama Ganjar sebagai capres selalu tertinggi dalam survei elektabilitas. Bahkan, angka rebound Ganjar juga terus panen semenjak debat capres kemarin. Tapi, anehnya, semua hitung-hitungan di luar itu nggak digubris. Seakan lembaga survei itu tutup kuping dan mata sama realita. Bahkan yang lebih aneh, pasti saja tiap Ganjar menyatakan sesuatu, tiba-tiba angka elektabilitasnya turun. Waktu debat capres, Ganjar menggeprek Prabowo dengan data. Semua itu viral di tongkrongan warung kopi dan medsos. Publik jelas-jelas simpati. Tapi kok skor elektabilitas malah larinya ke 02? Padahal selama ini angka elektabilitas 02 dan 03 itu kejar-kejaran. Di setiap survei, mereka ganti-gantian berada di paling atas. Tapi, angka-angka dalam survei itu lebih sering muncul sebagai kejutan. Kita nggak tahu gimana proses mendapat dan mengambil sampel data. Tahu-tahu mereka bikin klaim paslon sebelah memuncak 51%. Tiba-tiba mereka seenaknya bilang 02 yang akan menang 1 putaran. Bisa jadi ini semua adalah bukti dari teori post-truth atau pasca kebenaran. Banyak ahli politik dunia yang nulis soal ini. Intinya, politik pasca kebenaran berusaha keras biar semua orang tidak peduli dengan kebenaran. Fakta, data, dan opini yang objektif jadi nggak penting. Soalnya, orang lebih peduli sama emosi, citra, dan pembentukan opini. Nggak ada lagi kebenaran, nggak ada lagi ideologi. Mereka lebih suka bikin-bikin survei palsu, pencitraan, dan topeng politik yang semu.
Fakta dan data justru diabaikan, bahkan diputarbalikkan. Di era politik pasca kebenaran, banyak orang dangkal yang bilang bahwa pembentukan opini lebih penting dari kebenaran. Seakan kalau berhasil pencitraan dan bikin topeng, maka bakal menang. Seakan kalau berhasil bikin netizen percaya, maka bakal otomatis menang pemilu. Survei yang dibikin-bikin sampai tangisan massal di TikTok adalah bukti dari mentalitas dangkal. Hari ini era kepalsuan. Informasi salah yang disampaikan berulang-ulang bisa jadi dianggap sebagai kebenaran. Bisa jadi, itulah yang diinginkan para konglomerat yang ngalirin dana ke berbagai lembaga survei. Mereka berusaha keras bikin survei yang membentuk opini 02 menang satu putaran. Bukan kebetulan kalau Tempo juga bikin laporan mendalam soal ini. Mereka menulis, Jokowi bahkan turun gunung untuk mendongkrak suara 02. Mulai dari membuntuti agenda Ganjar sampai manggil para pemimpin parpol koalisinya, semua dikerahkan demi mendongkrak dua makhluk politik kesayangannya. Dan, jangan lupa, di liputan itu tertulis, kalau beliau sempat khawatir karena angka elektabilitas 02 belum nembus 50%. Nah, si paling netral itu kok malah cawe-cawe? Ternyata, demi anak, semua dilakukannya. Sayang anak, sayang anak. Cawe-cawe dan intervensi luar biasa ini berbahaya. 2024 yang dinarasikan penuh kegembiraan ternyata jadi menyedihkan. Jabatan tinggi negara malah disetir untuk menunaikan ambisi politik. Begitu juga infrastruktur dan lembaga negara, semua jadi rapuh untuk disetir kepentingan. Makanya, bersuara terhadap cawe-cawe dan intervensi adalah harga mati. Jangan sampai bangsa kita kembali menuju kegelapan era Orde Baru. Angka-angka dalam survei jelas bisa diutak-atik. Bahkan mereka yang duduk-duduk di istana aja bisa ikut nimbrung dan intervensi. Kita nggak perlu takut dan jiper sama angka survei. Sekarang yang diperlukan hanya saling berpegangan dan menguatkan aja. Sedikit lagi kita akan membuktikan bahwa segala ambisi akan runtuh. Lalu, rakyatlah yang akan menang dan berjaya.